masih berada di luar, teman-teman panitia yang di luar, mungkin bisa disuruh masuk tuh. Kita akan mulai. Masih ada beberapa materi lagi yang akan disampaikan oleh guru kita. Baik, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, ibu Islam yang terpenting dari seluruh saya ini paling penting. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya bisa menahan amarah ketika ada seorang itu membuat saya marah? Pertama yang kita lihat, kita ini sedang diawasi oleh siapa? Yang merekam kita, pasukan-pasukan Allah dari tangan kita, kaki kita, mata kita, pendengaran kita. Yang dasar adalah kulit kita. Biarkan dan tidak ada satupun sesuatu yang menyakitkan kita kecuali dikasih kompensasi, yaitu pahala Tuhan. Maka kompensasinya dalam akhirat. Pertama adalah apa yang kita lihat dikembalikan kepada siapa? Ini namanya tauhid rububiyah atau tauhid rububiyah. Yang punya adalah Allah, yang memiliki adalah Allah, maka yang dipuji adalah itu namanya, yang dipuji adalah Allah, namanya uluhiyah. Bahasa saya di sini mendesain ulang cara melihat sesuatu. Jangan sekali-sekali Anda melihat sesuatu ini adalah gula saja. Katakan, ya Allah, ini dari Engkau. Jangan lihat ini air, afar itu memakan dari tasrawur. Jangan lihat itu. Apakah Anda tidak melihat air yang Anda minum, tapi ini dari siapa? Terus seperti ini. Di depan saya ada makanan, ya Allah. Fayyarul insan ila ta'ami. Lihat makanan yang Anda makan, lihat. Ini dari apa? Kita makan. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum. Aku yang dihadapkan apa? Aku yang dihadapkan, aku yang kasih makan. Ya Allah. Jadi melihat sesuatu langsung koneksi kepada Allah. Itu namanya meredesain paradigma kita. Mendesain ulang cara melihatnya. Dan lihat suami, lihat istri, dan anak, lihat rumah. Ya Allah, ini dari siapa? Kalau Anda merasa bayang, berarti Anda merasa padahal ini siapa? Subhanallah. Tidak ada yang kita miliki suami Allah. Nah, ini harus diulang-ulang. Diulang tidak cukup, harus secara intensif. Tidak boleh berhenti. Sekali berhenti, turunlah dia. Karena ini sifatnya rasa. Berhenti saja Anda lihat makanan adalah makanan, minuman adalah minuman. Berhenti untuk mengajarkan Allah. Turun. Astagfirullah, ini dari Allah. Naik. Ya Allah, ini dari Allah. Naik. Termasuk penyakit. Saya berapa bulan yang lalu pakai kursi roda karena jatuh di gunung ketika di hutan di Sulawesi. Berapa kali jatuh. Karena sebenarnya jatuhnya rasa baik. Di tahun itu sekitar 18 hari di rumah sakit. Jatuh pun kesengsaraan, siapa yang uji? Yang sakitnya ini dari siapa? Begitu cara melihat. Kalau ini dari Allah, maka ada rasa, ya Allah, Allah maha sayang, tidak mungkin ngasih kesengsaraan tanpa kompensasi. Pasti ada kompensasi. Yang di atas jelas suara saya? Kurang jelas? Sekali lagi. Tes 1, 2, 3. Bagus. Alhamdulillah. Jadi kita melihat sesuatu kembali pada Allah terus. Ini kaitannya nomor 1. Nomor 2, lihat sesuatu. Ini semua sementara. Pada kehidupan akhirat yang abadi. Sampai pun kita melihat yang sangat amat kita cintai anak kita, harta kita, semua sementara, kita akan tinggi. Nah, cara melihat itu yang hilang dari kita. Dan itu sudah ulang-ulang. Berandai-andai, kita naik bus bareng.
Saya bilang tuh tidak mesti. Kalau kita mati nanti gimana? Aku pas doain orang, betul? Ya mau mati, aku ikut aja. Saya kasih tahu Anda doa mau berangkat naik kendaraan itu harus ingat mati. Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Terus wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalimat lamunqalibun itu kami akan kembali. Jadi naik kendaraan pun kita akan wafat. Jadi desain ulang cara melihat kita, mendesain ulang. Jangan melihat kita ini selama-lamanya itu tidak ada takwa. Sampai Rasulullah tadi diingatkan oleh Ustaz Hafiz. Rasulullah bersabda kita, kalau Anda mau udah berdiri ini, ingat ini surat yang terakhir, habis ini tidak ada lagi kehidupan. Berarti ingat kematian, mendesain ulang gitu maksudnya. Paradigmanya itu dari dua. Pertama ini dari Allah, dan sini semua adalah kembali pada akhirat. Jadi kan ada dua, diawasi oleh Allah dan mulainya dari akhirat. Mulai dari obsesi akhir saya kasih contoh tadi dari petani nanam, mulainya dari panen, orang naik nelayan, mulainya dapat ikan padahal ikannya belum ada. Kita dari halo, subhanallah. Jadi mulai start from-nya, mulai dari akhir. Kita selalu santai-santai aja. Subhanallah. Kalau dulu saya diajak mau dibunuh, capek-capek kesini, habis uang jauh, pulang aja. Gagal perjuangan kita, padahal mereka ujungnya neraka, misionaris. Mereka kuat, kita udah ke surga masa nggak kuat? Maka kenapa ada kuat? Obsesi akhirat. Hopes and dreams yang terbesar adalah surga. Impian terbesar kita adalah akhirat. Bisa diulang, karena ini fluktuatif, bisa drop. Karena kiri belakang kita materialistik, materi duniawi. Kita bisa kena penyakit itu menular, betul nggak? Ketika Anda sakit, hati Anda tidak akan bisa menikmati ibadah. Ingatkan, saya ingatkan, makanan seenak apapun tidak akan enak kalau kita sakit. Walaupun di rumah sakit yang mewah, makanan enak tidak akan enak karena ada saat. Ibadah apapun tidak akan enak kalau jiwa kita kotor. Ingat itu. Subhanallah. Maka pengulangan tidak cukup, dia harus diulang-ulang sering. Barulah ada rasa la'allakum tattaqun. Orang berpuasa hanya tidak makan, tidak minum. Padahal Tuhan itu, ini milik aku, hai hambaku. Semua milik aku yang mengatur. Aku semua aku yang mengatur. Jangan makan yang, maka ya Allah ini milik engkau yang mulia, engkau yang mengatur. Itu yang hilang dari kita. Diulangi besok itu puasa, satu sahabat, dua sahabat. Lama-lama terasa semua milik Allah. Baru masuk Ramadan, puasa dan top. Itu maksudnya. Itu baru paradigma yang kita hilang. Itu hidup enak semua. Kok enak? Kalau hilang innalillah wa inna ilaihi rajiun. Qadarullah sudah ditentukan oleh Allah. Gak mau coba mungkin, nggak perlu. Inilah yang terbaik. A atau B? A atau B? Pertanyaannya adalah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya, A atau B? Pertanyaannya adalah, mayoritas lembaran hidup kita, mayoritas A sesuai dengan prediksi kita, perkiraan kita. B unpredictable, di luar prediksi. Yang benar A atau B? B. Kita bertemu di unpredictable. Saya kenalan dengan Pak Sudirman unpredictable. Dan Ustaz Hafid jangan ini, dengan istri saya pun unpredictable. Ibu pulang lihat suami Anda, Pak ternyata Anda unpredictable. Kalau nggak digaplok, karena dia nggak tahu ujungnya maksudnya apa. Betul nggak? Ada tinggal di mana sekarang, di tanah mana ada punya rumah itu unpredictable. Kenapa? Kata Allah, lihat aku yang ngatur, bukan kamu yang ngatur. Kenapa Anda jadi susah? Oh Allah yang mengatur. Ada orang menghina kita, ngeblok kita. Dia dikirim oleh Allah untuk menguji saya. Lihat tangan saya. Wajahnya ba'dukum li ba'din fitnatan. Subhanallah. Atas dulu maka rabbuka basir. Wajahnya ba'dukum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian terhadap kalian, terhadap sebagian yang lain ujian. Jadi Anda ujian buat suami Anda, suami Anda ujian buat Anda.
Anak kita ujian buat kita ujian buat anak kita. Itu dasar Al-Quran. Atasbirun, apakah Anda bersabar? Wa kana rabbuka basira. Rasa sabar itu akan terbangun kalau Anda merasa dilihat oleh Allah, merasa bersama dengan Allah. Paradigma yang pertama, diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kuatnya gimana sabar? Ada yang dilihat saya. Siapa? Itu yang harus kita bangun. Rasa bersama Allah itulah takwa. Rasa bersama Allah itu takwa. Anda bisa bayangkan, jalan sendirian gelap gulita, tidak ada siapa-siapa. Saya nggak mau korek, nggak mau saya sendiri, sendirian belani sendirian. Tidur di bawah pohon sendirian. Di masa depan, kemarin ini turun dari gunung, sampai di bawah. Ini di bawah masih gunung. Jam-jam 12 jam. Saya masuk sungai, saya mandi. Udah dinginnya luar biasa. Karena saya nggak bisa sholat, mau tidur dan barang dari pagi, siang, sore di naik gunung, saya harus mandi. Orangnya ini nggak tahu ada ular ya. Ular. Ini hafal Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syaikhul fadl la bisama wa was. Hafal. A'udzu bi kalimatillahi tammati min. Aku hafal semua. Ibu-ibu hafal. Coba Anda di hutan sendirian, di sungai, masuk sungai. Entah aja. Kan? Buaya nggak mungkin makan buaya. Ini ada Pak Adwi. Mahal kita di barang-barang buaya. Gelap-gelap semua. Mandi segelap. Gelap, tidak ada secerca cahaya. Ada keyakinan bersama Allah. Tes. Ada gelap-gelap di rumah, mati lampu. Tuh, gelap. Jadi zikir. Ketakutan. Kalau Anda merasa yang maha kuat, tenang. Proses itu udah mau mati, ceng, pedang semua. Orang-orang kaget. Di bawah kepala semua. Saya diam, sedang over. Saya di bawah kepala semua, dia diam semua. Ada yang nyeletuk, itu orang sakti. Kepala semuanya tunduk dan pakai sakti dari mana? Tadi kita habis sholat asar baca la ilaha illallah syarikalah berapa kali? Berarti malaikat bersama Anda sampai subuh. Dan malaikatnya bersenjata, itu hadis. Maka itu ibadah dengan ilmu 10. Itu yang minimalis, gitu kan. Kalau lebih baik lebih banyak. Jadi bagaimana kita repetition, diulang-ulang, tapi harus intensif, non stop sekali. Maka itu ada istilah fa'idha qadaytumus shalah, kalau Anda di sholat fadhkurullah qiyam wa qu'udan wa ala junubikum. Habis sholat berpikirlah, baik dalam berdiri, duduk atau jangan tidur berbang. Duduk aja dan tidur berbang. Duduk aja dan tidur, jangan tidur lah. Tidur gimana mau tidur? Ya, lanjut. Maka itu kita dari berpikir, orang bertakwa berpikir. Dia berpikir, iya. Dari titik nol tadi, hai manusia yang tadi saya bacakan yang dasar beberapa kemudian sebab Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kalau kita bilang kakek nenek kita ini masih muda, kakek kita belum ketemu nenek kita. Saya di mana? Nol, dari titik nol. Yang tadi. Subhanallah. Lanjut. Nah sekarang di sini nanti ada baca, ada performance standar. Setelah ada berpikir, ada rasa, keluar yang sebenarnya saya berbuat ini. Nah perilaku inilah keluar ayat Quran. Jadi ini ayat ini bukan menunjukkan ini karakteristik orang bertakwa, ini adalah perilaku orang bertakwa. Karakteristik orang bertakwa bukan itu. Karakteristik orang bertakwa rasa bersama Allah dan obsesi akhirat. Rasa bersama Allah dan obsesi akhirat. Itu dua. Hanya dua ini. Dua itulah keluar ini semua.
Yang kita hafal alif lam mim dzalikal kitabul la. Terus siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna dan seterusnya. Itu orang bertakwa. Al-Baqarah 177. La sabirat wa wujuhum qibala al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir dan seterusnya. Itu Al-Quran 133 wasaril maghfirati wa jannah Allah sama. Ini gambar orang-orang bertakwa. Anda lihat tadi, ini semua adalah gambar perilaku orang bertakwa. Karakteristiknya dua. Oh ini pondasinya Allah dan hari akhirat. Tapi ada dua unsur, dua rasa. Rasa apa? Rasa cinta dan lihat, ada redaksi di dalam Al-Quran. Satu-satunya redaksi Al-Quran tentang takwa yang sangat simpel, mencakup seluruhnya. Jami'. Siapa orang bertakwa? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ikutin saya. Orang bertakwa adalah alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Orang bertakwa dalam surah Al-Anbiya itu hanya dua karakteristik. Dia rasa takut kepada Allah padahal nggak lihat Allah. Maka rasa bersama siapa? Allah. Sholat rasa bersama Allah di hadapan Allah. Maka itu orang sholatnya, orang bertakwa, dia pakai baju yang cap. Baju yang cakep, dia bagus, ribu mulai gitu. Karena rasa bersama Allah. Caranya gimana? Melihat sesuatu dari Allah, melihat sesuatu dari Allah. Ada orang yang bilang, kau usah kajian dari Allah. Muji saya, sabar. Mau diblokir kayak mau di apa, tetap so must go on. Jalan terus perjuangan kita. Pakai parang di sini. Saya namanya sabar. Ada siapa? Allah. Saya minta kepada Allah daripada dia. Wahum min as-sa'ati musyfiqun. Dia takut pada hari pembalasan, hari akhir. Dua karakteristik dari dua itu keluar performance standar orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dan sesuatu kali dengan berharap dan seterusnya banyak sekali. Ya. Ini dua mencakup semuanya. Nah sekarang maka fujur adalah dia terbelenggu. Lihat makanan adalah makanan. Ini makanan, ini minuman, ini istri saya, ini suami saya, ini harta saya. Kalau orang bertakwa dibuka, ini dari Allah, semua dari Allah. Jelas gambar ini? Maka dia cahaya di sini gelap. Maka yang ngomong itu berarti kacamatanya pasti fufu-fufu. Pasti. Tapi kalau dia dihina, ya Allah ada Allah, masya Allah, qadarullah ada Allah. Dia cahaya. Zoom out. Ada zoom in milik aku. Zoom out milik siapa? Allah. Subhan. Orang bertakwa itu kalau disedekah ini dalam surat Dzariyat. Ingat nggak Bang? 51 surat 50 surat Dzariyat 15 ayat 15 1 itu gambar performance standarnya orang bertakwa, bukan karakteristik. Siapa itu orang bertakwa? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang bertakwa dalam surga. Akhirnya nama Allah dia menikmati semua, diambil oleh Allah, dikasih. Kan dulunya mereka dulu. Ini yang penting. Anda lihat dulunya kamu di dunia maksudnya. Siapa itu? Muhsinin. Dulunya orang Muhsin. Tadinya dulu siapa? Muhsin. Ini nggak pakai kumis. Yang nanti berarti udah tua aja. Satu orang lagi gitu. Dia nggak ngerti dia masih muda gitu.
muhsin. Dunia muhsin itu orang berbuat kebaikan. Semua satu. Ini gue banget. Dulu orang muhsin itu berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Kalau Anda berbuat baik kepada orang baik, Anda belum tentu baik. Halo? Kalau Anda berhubung silaturahmi kepada orang yang baik-baik saja, itu bukan silaturahmi. Silaturahmi itu kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Selama kita berdiri di atas tanah, selama itu pula kita belum teruji kita bisa berenang atau tidak. Tapi ketika berinteraksi dengan orang yang tidak baik, baru ketika ketahuan Anda baik atau tidak. Tahu dari mana? Al-Imran. Allah yuhibbul muhsin, kata Allah kepada orang muhsin ditarik. Yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ini berarti interaksi dengan orang yang tidak baik, menahan amarah, memaafkan. Berarti ini berinteraksi dengan siapa? Orang yang tidak baik. Baru ujungnya wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang muhsin. Berarti muhsin di sinilah ketika Anda berinteraksi dengan orang yang tidak baik. Ketika Anda berinteraksi dengan orang, saya ketemu Pak Dirman, nggak ketahuan saya baik, pergi orang yang baik. Subhanallah. Halo, Anda ketemu suami Anda lagi enak-enaknya, cipika-cipiki, ya Anda baik lah, masa seperti itu? Oh, nggak mungkin. Betul nggak? Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, kita emosi, nah baru Anda katakan baik atau tidak. Subhanallah. Maka kalimat kanu kau belajar kan dulunya mereka muhsin. Muhsin di sini harus ditafsirkan dengan ayat yang lain tentang takwa. Oh, muhsin di sini orang berbuat baik kepada orang yang tidak. Kanu qalilan minal laili ma yahdur. Dulunya mereka sangat sedikit sekali untuk tidak tahajud. Kira-kira gitu bahasa saya. Selalu sholat malam. Nah, ada redaksi yang dahsyat. Wabil asal dia sedang turun ketika waktu sahur, ketika akhir ayat mau azan subuh istighfar. Ada kata-kata selanjutnya. Wa fi awwalihim haqqul lisan wal qaul. Di dalam harta mereka ada hak orang yang meminta dan yang tidak meminta. Ini tas ibu anak di tas. Terus saya ngomong di dalam itu ada haknya orang lain, pasti marah. Ini uang saya. Inyong. Yang mengatakan di dalam harta Anda ada hak orang itu Allah. Maka orang bertakwa ketika sedekah. Kali Anda lagi jalan, ada orang minta oh kasih. Atau Pak Ogah bisa 2.000 kan? Enggak ada 2.000, kan 20.000 juga nggak boleh. Ini Pak, banyak apa? Itu emang punya kamu. Anda tidak merasa punya, Anda tidak merasa beri, itu orang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, banyak Pak. Iya Pak, ini dari saya, macam-macam ini. Itu tidak bertakwa. Yang saya kan 2.000, 18.000 dan saya. Itu tidak bertakwa. Karena Anda merasa punya. Anda sekali-sekali hancurkan wujud Anda. Cari gimana? Anda sedekah, biar wujud itu rasain. Wujud itu harus kita tekan, fokus ditekan. Ketika bersedekah mendekat kekuatan wujud, karena wujud itu selalu agresif. Maka kita tahan asia, la'alakum. Yang tadi gambar tadi. Ini zoom out. Maka ketika kita bilang ini harta milik aku, Anda terbelenggu, zoom in. Zoom out, ini milik siapa? Subhanallah. Sampai suami Anda pun unpredictable. Yang menentukan suami Anda siapa? Anda nggak boleh ngomong, tau gini siapa yang kamu apa? La ilaha illallah. Ngapain tuh gini ngapain? Katakan ini yang terbaik. Kata bosnya nggak ngerti sih. Perasaan saya kamu coba bisa jadi saya nggak mau jadi itu. Semangat. Itu kan sudah ditakdirkan setiap orang ujiannya masing-masing, betul nggak? Anda tidak diuji kelaparan, Anda tidak diuji dengan kebodohan sebagaimana orang-orang primitif. Dengan air mineral, apa namanya permen yang gojek itu yang kepalanya ada gini, manis. Coba, baik lagi ke dia. Itu dia bertanya, manis coba. Saya bilang, iya. Orang sana kalau begini teh, ini satu gelas nih. Kita tidak pernah diuji seperti itu. Bisakah Anda dilahirkan di hutan primitif, kemudian Anda tidak pakai apa-apa? Ini godal-gadul kemana-mana. Mana sih di doang saya? Ketika saya masuk hutan kan, ya Allah, itu udah dari rumah kemana-mana. So, ketika kita aneh. Saya ke sungai mau mandi baru bilang, apa yang mau mandi? Saya
gimana mau mandi gitu. Dia bilang kita aneh, kita kita kasih baju, urutan baju itu. Ada baju apa perempuan yang apa tuh? Bukan gamis. Dia itu dasar ada laki-laki. Ini bagus buat saya. Laki-laki pakai daster. Oh ya Allah, antara sedih dan ketawa. Seperti itu realita. Kita tidak diuji seperti itu, betul? Bisa nggak ada dilahirkan? Apakah ketika mau lahir tentunya opsional? Wah ya Allah, mau lahir di mana? Kalau saya ada opsional di Itali, mancung, cakep. Halo, betul? Itu memang ketentuan Allah. Jangan Anda komplain. Wala tatamannaw fadla bi ba'd ala ba'd lirijal nasibun mimma kasabu wa linasibun nasibun mimma kasabna. Setiap orang yang sudah ditentukan ujiannya masing-masing, katakan qadarullah. Subhanallah. Ya. Zoom out keluar. Ini dari Allah. Maka ketika kita ini dari Allah, jadilah bersih jiwa kita, itu takwa, baru kita menghadap Allah. Subhanallah. Ini an-nafsul mu'min. Datanglah malaikat, ya ayyatuhan nafsul, hai jiwa yang tenang. Kalau ada mobil, kira-kira malaikat datang menyebutkan wahai jiwa yang mobil, yang lupa ya. Oleh ya Allah, mengingat engkau ya Allah, innal azizil subhan. Itu maksudnya takwa. Itu takwa itu fluktuatif, maka itu tergantung teman juga ya. Maka takwa itu ini yang takwa. Membesarkan Allah ini langit. Ya ini membesarkan diri sendiri. Ini ada tanduknya nih. Ini membesarkan siapa? Nah kita antara dua. Inyong berarti ada fujur. Ya Allah, kamu yang bersaing ini dari Allah, masya Allah. Dari Pak Dodi ini yang bangun sedang dari Allah, keren. Subhanallah, ya. Nah ini terakhir. Berada bingung buat apa nih, kan bukan untuk al-baqi, ya bukan al-baqi. Ketika Anda membesarkan Allah, Anda harus mengecilkan diri Anda. Ketika kita membesarkan posisi akhirat, dunia harus kecil. Itu namanya takwa. Fujur, inyong, maka Anda merendahkan Allah. Saya. Allah hebat, saya juga hebat. Berarti ada kemusyrikan lebih tersembunyi dari jalannya semut di atas batu hitam dalam bengkal gelap. Hadis. Maka itu how to solve the problem? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doanya. Subhanallah. Jadi ini penting. Ketika Anda takwa membesarkan Allah, harus mengecilkan diri kita. Maka itu yang tadi digilas-gilas itu, kulit yang paling bawah sejajar dengan wajah kita. Betul? Subhanallah. Maka tubuh adalah bahasa rasa. Itu yang ideal dan benar. Ada dikasih belimbing sayur dari Samsul, Anda makan, karena rasa itu diekspresikan dengan tubuh. Betul? Halo? Yang tadi Anda kesel orang, siapa sih? Jadi tubuh itu kadang-kadang membahasakan rasa. Bukan? Walau surhat dan kalindas ini nggak boleh berdasar, jangan Anda palingkan wajah Anda karena kesombongan. Ya Allah, ya Allah. Jadi bahasa tubuh, rukuk dan sujud harusnya membahasakan jiwa. Yang aneh, rukuk sujud tapi mikirin sayur. Itu kan nggak nyambung antara rasa dan tubuh. Harusnya tubuh itu membahasakan jiwa. Ketika kita membesarkan akhirat, berarti mengecilkan dunia. Ini masjid besar, satu komplek besar. Kapan kan jadi kecil? Biar saya jawab biar cepat. Ketika Anda naik pesawat, betul? Halo? Kita naik ke Monas. Sudah Monas tadi tahun 70 saya ke Monas. Berarti mobil kita jadi kecil karena kita di atas, betul? Maka ketika Anda sholat itu berbuat dalam yang maha tinggi, dunia jadi kecil. Maka orang yang sholatnya benar, dia selalu bersedekah.
Maka gambar orang yang sholatnya tidak benar, dia pelit. Dia berusaha mumpah karena merasa dunia adalah besar. Kalau orang sholat, misalnya saya duduk sama istri saya, sholat, hayya ala sholat, sekarang hayya sholat, hayya ala. Bahasa yang lain, ayo sholat, mau untung nggak, mau happy nggak, al-falah itu. Itu bahasa Indonesia, hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala, ayo untung, ayo happy, ayo, gitu. So, sini saya, tadi papa marah, kok papa sekarang cium aku? Tadi papa salah, mohon maaf ya nak. Itu dapat Rabbana atina fid dunya. Masya Allah, papa baik banget. Ya Allah, nah, habis sholat aja banyak pak. Sekarang, tapi kalau habis sholat anda masih marah, ada yang salah sholat anda. Kalau dari mana hadis Rasul? Hadis Nabi mau. Ini pernah saya terangkan dalam sholat khusus. Saya menerjemahkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abi Hurairah radhiyallahu mengatakan, sakit Rasulullah SAW, aku mendengar Rasul bersabda, dia belum dapat sahabat. Allah itu jika Nabi Babi ahadikum naharan yaktasil min khamsa maratan fi kulli yawm ayqa min dari syai'. Rasulullah bersabda, coba bayangkan apabila di depan rumah Anda, salah satu rumah Anda, pas Anda keluar depan rumah, pas tidur, di dalamnya itu ada sungai yang sangat jernih. Bagaimana menurut Anda kalau dia setiap hari dia mandi 5 kali, apakah kotor tubuhnya? Saya tidak butuh jawaban karena saya menerjemahkan hadis. Saya nggak nanya Anda, saya menerjemahkan hadis. Tapi benar iya karena saya menerjemahkan hadis. Kalau mereka menjawab, lah ya kok menurut saya sahabat mengatakan tidak tersisa dari tubuhnya kotoran karena dia mandi setiap hari 5 kali. Fadzalika bis-shalat khams, itulah salat 5 waktu. Bayangkan, sholat disamakan dengan mandi di sungai yang jernih. Kalau ibu mau bapak-bapak mau betul-betul mandi sungai jernih, ayo ikut saya ke Sulawesi. Itu sungainya langsung ikut ya. Tidak apa-apa lah ikut ya. Saya harus ngaku punya dulu nih, udah S3 belum, sangat 10 sekali belum kayak gitu. Anda bisa kali dingin, Masya Allah. Jadi bersih. Berarti mandi seperti sholat. Anda marah, tapi sholat masih marah. Sama Anda olahraga, keringetan, ini bawa kue, ya, kue tek maksudnya, bawa kue. Ada bersih. Ada masuk kamar mandi, masih bawa kue. Itu ngapain di kamar mandi? Itu kue tek non. Ada masuk di kamar mandi, masih bawa kue. Itu ngapain? Anda nggak usah bersih lagi. Anda marah-marah dengan istri dengan suami, habis sholat masih marah, itu ngapain sholat? Sholat apa itu? Ya berarti sholat isya lagi gitu ya. Bukan itu, sholat itu membersihkan jiwa. Maka ketika Anda sholat itu membesarkan Allah, berarti merendahkan siapa? Inilah ibadah yang benar. Begini kan. Jadi hidupnya serta senyum jadi kecil. Karena kita berhadapan dengan Allah. Fujur beda. Fujur enggak. Dia membesarkan saya anak Raja Jawa. Itu Pak Mun. Allah jadi kecil, nggak ada urusan. Yang penting dapat duit. Dia haram, nggak ada hal. Merasa kuat. Dunia besar. Akhirat menjadi. Itulah fujur. Anda marah pasti karena dunia, betul tak? Maka disuruh cara gimana? Lihat segala sesuatu dua. Ini dari Allah dan semuanya akan musnah. Ada akhirat yang itu cara. Subhanallah. Maka ringkasan seluruh materi dari awal dari pagi. Pertama, cinta itu adalah rasa. Ada rasa cinta dan cinta menyebabkan Anda taat pada aturan Allah. Tapi yang paling berat adalah rasa takut. Karena takut itu gambaran kekuatan jin. Kalau tidak takut berarti Anda tidak cinta. Maka redaksi Al-Quran surah Al-Anbiya yang tadi kita baca, alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut pada Allah padahal tidak bisa melihat Allah, itu berarti betul-betul cinta Allah. Udah, ini Pak ikut aja, loren Pak dapat 2 M. Ini kesadaran, ketemu Pak di sana di mall.
Ini Pak Ustaz akan dapat 2 emo gini. Setelah Ustaz ini dosa. Dan ada dosa. Ustaz diajarin dosa apa? Saya ini kisahnya, saya tidak sebenarnya. Untuk sebentar haram. Terus kemarin juga begitu, Ustaz sama. Ini bla 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 bla. Oh ya, ini ada unsur pemilihan nggak ada, benar? Kalau nggak ada, oke saya isi. Ternyata kalau di bawah babat pohon belimbing sayur, astagfirullah. Oh benar, senang. Oh ini kalau satu di sini, karena saya nggak mau. Oh sedih, duit nggak ada arti buat saya. Ada salah alamat, kasih orang lain. Pak Ustadz jadi menteri, subhanallah. Kepo lagi. Menjauhi larangan itu berat, tidak mudah, betul kan? Dan Bapak Ibu kita keselnya, kesingkir, jatuhnya karena menjauhi larangan dalam. Wala taqrabal hadis, jangan dekat pohon ini. Akhirnya dia makan pohon, betul kan? Jadi berbahaya. Maka itu cinta dan takut sangat tergantung. Kalau Anda betul-betul takut, maka berarti menunjukkan cinta. Lagi, ada 2 unsur cinta, rasa cinta dan takut. Di dalamnya ada 2 pilar, Allah dan hari akhir. Kalau hukum alam ketika Anda merasa bersama Allah, Anda perilaku yang terjaga bersama Allah dan obsesinya akhir. Ini imanan, keluarlah ihtisaban, perilaku Anda perlu dalam perhitungan. Baca Quran terus, jangan ada, itulah perhitungan. Ihtisaban, maka gufirallahu ma taqaddama dihapuskan dosa. Sholat malam pun hati-hati. Maka ketika Anda sholat harus merasakan jangan selesai tidak diterima. Tumbuhlah perilaku berhati-hati karena ada rasa takut. Harus tumbuhkan rasa takut. Kalau enggak, lanjut. Maka keluar paradigma takwa, paradigma fujur seluruhnya terbelenggu. Takwa semua dari Allah. Ini gambar. Bagaimana cara menumbuhkannya? Ada tauhid rububiyah. Desain ada Allah, ada akhirat. Diulang-ulang secara intensif. Keluarlah perilaku. Subhanallah. Jadi ketika nanti ada kajian ayat sejarah Quran. Nanti buka Al-Quran, kalimat takwa pasti tidak akan keluar dari sini. Tidak akan keluar dari sini. Semua kalimat takwa sudah saya kumpulkan, semua tidak tertinggal satu pun. Saya klasifikasikan, jadilah teori semua. Jadi kalau Anda katakan karakteristik orang bertakwa, Al-Quran 133 bahasa 5, itu bukan karakteristik, itu adalah behaviornya, itu performance standarnya, itu perilakunya. Tapi Anda harus pahami gimana supaya perilaku itu keluar. 2 karakteristik. Ada rasa takut. Kenapa takut bukan cinta? Takut adalah gambaran cinta yang dahsyat. Alhamdulillah selesai materi saya. Alhamdulillah. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Mana aja deh bang? Mana aja deh? Ada di sini. Subhanallah. Contohnya itu ada. Subhanallah. Saya rasa saya berikan waktunya kepada MC, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, pasti ada salah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu dan Bapak? Masih kurang? Remedial. Ya, remedial. Baik. Dengan selesainya arahan dan materi yang disampaikan oleh guru kita tadi, maka alhamdulillah selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan banyak manfaatnya untuk kita semua. Semakin kuat kita menanamkan takwa di hati kita, melaksanakan dan terus menjaganya. Atas nama panitia aksi berbangsa, panitia Al-Husna, saya Reda Rizal selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Mohon maaf lahir dan batin atas segala hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di lain waktu dalam keadaan sehat.